Aduh, aduh, kenapa tadi kayak flashback ke masa lalu gue anjir. Apa kurang makan ya? Aduh, kurang kayaknya kayak BBQ-nya nih tadi. Aduh. Ah, ngomong-ngomong soal tua, kembali ke flashback. Nih, lihat nih, ada HP ini nih, lumayan buat kita review-review. Kita obrolin tentang ini, oke? Eyo, balik lagi di teman ponsel sama gua Ian. Udah lama nggak ketemu ya. Gue bakalan review HP second lagi yang keren-keren pastinya. Kayak HP yang satu ini nih, yang tadi gue mau kasih tahu ke kalian. Kalau di tahun 2016 dulu, pernah ada HP yang punya build quality keren dari sisi desain language-nya. Terus kameranya yang mantep banget. Ini nih barang premiumnya, Huawei P9. Gimana? Mungkin ada sebagian orang belum tahu sama HP ini, termasuk gua. Atau malah udah tahu lama, cuma baru kedengeran lagi sekarang. Iyalah, ini HP keluaran tahun 2016. Cuma punya kemampuan yang nggak kalah sama HP-HP zaman sekarang. Huawei P9 Dual Lens. HP premium ini merupakan hasil kolaborasi revolusioner dengan Leica, brand besar di dunia kamera. Jadi hasil kameranya tuh terbilang bagus pastinya ini ya. Nah sekarang lihat nih, unit second yang gue pegang ini masih kinclong banget kan. Mulus dan mantep, padahal dari tahun 2016. Dari desain bodinya aja, kelihatan futuristik dan apik banget Huawei bikinnya. Terbuat dari material aluminium aerospace class dengan tekstur keset, jadinya nggak terasa licin saat berada dalam genggaman kita. Bodi belakangnya tuh berwarna titanium grey dengan panel depan berwarna putih. HP ini terasa ramping dan enak banget digenggamnya. Punya bodi tipis tapi ini berasa kokoh. Beratnya itu cuma 144 gram aja. Framenya juga bermaterial metal dan kelihatan nyatu sama bodi belakangnya. Ini nuansanya premium dan stylish nih, beda sama yang lain. Penempatan housing kameranya itu di paling atas. Atas banget, hampir mepet di tepian bagian atas. Terus di tengahnya itu ada lampu flash. Dan ada branding logo Leica di bagian kanannya nih. Ini sih jadi faktor istimewanya untuk HP ini. Semuanya ini di bagian atas dilapisin dengan bahan material kaca. Terus ada sensor fingerprint yang ada di tengah ini nih. Untuk tombol-tombolnya di bagian kanan itu ada tombol power yang punya tekstur keset nih. Terus ada tombol volume upside down. Terus di bagian kanannya ada slot SIM card untuk dual slot SIM card tipe nano dan bisa buat slot micro SD juga. Kalau di bagian atas itu ada mikrofonnya. Lalu di bagian bawahnya ada lubang jack earphone 3,5 mm, ada port USB Type-C dan ada grill speaker sama ada mic lagi nih. Untuk layar bagian depannya emang seperti HP-HP keluaran tahun 2016 lainnya yang belum full screen di bagian depannya. Jadinya keseluruhan sisi depannya ini dilapisin kaca, makanya kelihatan mengkilap. Layarnya ini menggunakan panel IPS Neo LCD dengan resolusi Full HD dengan resolusi 1920x1080 pixel dan udah dilapisin sama Corning Gorilla Glass. Kualitas layarnya punya warna-warna cemerlang, udah gitu tingkat kontrasnya juga tinggi, padahal bukan jenis OLED. Mantap ini layarnya. Buat nonton dan main game itu nyaman banget. Overall, untuk bodi dan layarnya, Huawei P9 ini punya build quality yang sangat baik. Jenis material yang digunain tuh dan desainnya kayak memberikan kesan mewah, fleksib banget. Bodinya sendiri kerasa padat dan kokoh pas digenggam. Cuma kok kayaknya bakalan gampang kebaret nggak sih ini? Mendingan kalian kasih cash aja deh biar aman. Untuk layarnya yang punya 16 juta warna sih udah bagus banget dulu. Sampai sekarang juga nih gue lihat masih bagus kok dia. Untuk OS-nya Huawei P9 ini sekarang udah sampai di Android 7 atau Nougat ya guys. Interface-nya EMUI 504. Level patch keamanannya terakhir diupdate itu di Agustus 2019. Wah, udah lama juga ya, berarti udah nggak dapat update lagi nih kayaknya. Tampilannya itu udah seperti HP-HP pada umumnya. Cuma emang nggak semulus Huawei di tahun 2022 ini untuk OS-nya ya, karena itu tadi dia tuh udah nggak dapat updatean sama teknologi device-nya udah berbeda. Cuma ada satu nih yang menarik di P9 ini,
di sensor fingerprintnya. Jadi bukan aja berfungsi buat kunci layar dan buka layar aja nih, tapi juga ada fungsi-fungsi lainnya. Fungsi lainnya itu dia mirip-mirip sama touchpad. Terus bisa juga kayak gini nih, di swipe ke atas ke bawah buat munculin window notifikasi. Terus bisa juga buat ambil foto selfie dan scroll gambar di galeri. Mantap nggak tuh? Kalau kita balik ke zaman 2016 itu udah nggak kebayang canggihnya dulu ini. Oke, bagi kalian yang pengen ganti HP, mumpung buat tahun baru nih, buat tahun baruan atau buat Natalan apa liburan pokoknya, mau ganti-ganti HP baru tapi second, di sini solusinya banyak. Yuk, coba dicek. Buat performanya, HP tahun 2016 ini gimana nih ya kalau kita pakai di tahun 2022 ini? Sebagai info, Huawei P9 ini punya chipset buatan sendiri yaitu Kirin 955 yang punya 4 core. Kinerjanya itu mirip-mirip sama Snapdragon 820. Dulu sih ada peringkat paling atas chipsetnya ini. Jadinya buat dipakai sih itu masih lumayan lancar. Buat sosmedan, browsing, multitasking dan mode ngegame itu juga masih enak. Gue pakai mainin game-game zaman sekarang kayak Mobile Legends, Free Fire sampai yang terberat Honkai Impact. Gue mau coba Genshin Impact kok nggak ada ya di Play Store pakai HP ini. Buat gue ngerasain 3 game tadi, yang pertama di Mobile Legends. Kerasa banget emang chipset Kirin 955 masih lancar buat mainin game Mobile Legends. Saat battle ramean juga masih lancar banget. Untuk game Free Fire masih bisa playable banget. Knock orang pun gampang kok. Mainin game racing kayak Asphalt Legends 9 juga nggak ada masalah dia. Bisa mainin di settingin tertinggi ya, masih mulus. Nah sekarang untuk game beratnya nih, Honkai Impact. Gue nggak nyangka chipset Kirin 955 nya masih bisa handle game ini. Walaupun nggak di setting di tertingginya ya, cuma masih bisa dapetin kenyamanan bermain. Walaupun masih suka drop FPS nya di awal loading. Cuma pas udah main gamenya itu lancar jaya. Keren juga kan HP ini masih bisa handle game-game zaman sekarang yang punya grafis bagus. Untuk kalian yang penasaran sama skor Antutunya bisa dilihat di sini ya guys. Tuh, lihat tuh. Udah, oke. Nah, itu tadi untuk performanya yang masih bisa banget dipakai di tahun ini atau tahun depan kayaknya. Sekarang untuk sektor teknologi kameranya nih, yang menjadi selling point utama Huawei P9. Di kamera belakang itu ada 2 unit sensor 12 megapiksel yang jadi partner buat nangkep gambar secara detail dalam waktu sekejap. Pas di zoom, hasil jepretan foto itu masih sangat baik. Zaman dulu dan sekarang emang udah banyak yang pakai dual kamera. Cuma Huawei ini sendiri beda nih. Implementasi dual kameranya dia beda. Karena Huawei P9 punya 1 unit sensor RGB 12 megapiksel untuk menangkap warna. Sementara sensor satunya lagi juga beresolusi 12 megapiksel, cuma sensor monokrom atau hitam putih bahasa ininya tuh. Yang gunanya biar bisa menangkap detail gambar dengan kualitas lebih bagus. Lalu software kamera dalam smartphone ini akan memastikan hasil foto yang terbaik. Ini nih berkat Leica tuh. Hasil kerja Leica yang membuat algoritma kamera di Huawei P9 berjalan dengan sangat optimal. Nggak cuma pas ngambil gambar monokrom, justru pas pengambilan gambar full color pun menjadi terlihat istimewa dan penuh karakter. Apalagi tuh saat gua aktifin mode warna yang ada di menu kamera. Terdapat 3 mode warna, yaitu monokrom, vivid colors, dan smooth colors. Karakteristik warna ala Leica yang ditampilkan itu terlihat sangat berbeda dari smartphone premium kebanyakan dan membawa ciri khas dan kesan artistik saat Anda mengambil gambar. Terus ini adalah keunggulan ekstra yang ada dari Huawei P9. Adanya autofocus dan shutter lag, Huawei P9 ini terasa sangat cepat. Bukan cuma kecanggihan dari detail dan warna gambar aja nih. Huawei P9 ini juga punya beberapa fitur beragam mode pengambilan gambar yang bisa kalian pilih untuk secara instan untuk dapatin hasil foto layaknya seorang profesional fotografer. Mulai dari mode monochrome, beauty, night mode, wide aperture, light paint, HDR, hingga panorama.
Selain itu terdapat pula menu perekaman video seperti timelapse dan slow motion. Tuh kan, semua teknologi ini tuh ternyata udah ada di HP rilisan tahun 2016. Udah canggih banget ya dulu ya. Dan teknologi kayak gini pun ternyata masih dipakai di HP zaman sekarang. Yang mau lihat foto-fotonya yang keren tadi ada di sini nih. Untuk perekaman videonya, Huawei P9 ini kamera belakangnya tuh bisa merekam sampai resolusi Full HD 1080 pixel 60 fps. Cuma sayangnya belum ada image stabilizer-nya. Untuk hasil perekamannya sih terbilang standar aja. Cuma warnanya itu lebih vibrant sih kelihatannya. Dan untuk kamera depannya itu bisa merekam di 720p. Punya hasil yang terbilang standar juga untuk perekaman kamera depannya. Cuma yang gue lihat warnanya nggak se-vibrant kamera belakangnya. Di mode video kamera depannya itu bisa langsung disediain filter untuk pilih berbagai macam filter warna yang bisa kalian pilih ya. Untuk hasil videonya bisa dilihat di sini. Terakhir nih, buat baterainya yang punya kapasitas 3000 mAh, yang buat zaman sekarang sih udah ketinggalan banget ya. Dan punya waktu tahannya itu cuma selama 8 jam aja. Cuma uniknya ini masih awet ternyata untuk HP rilisan lama. Kabelnya itu mendukung fast charging di 18 watt aja. Cuma lucunya ini ya, P9 ini telah mendukung USB Type-C dan quick charging. Tapi tidak disertai dengan charger bawaan yang quick juga. Alhasil bila ingin charging penuh membutuhkan waktu kira-kira 2 jam 30 menit. Ini sih agak aneh bin lucu. Oke, kesimpulan buat HP rilisan 2016 ini emang nggak gimana-gimana. Cuma amazed aja gua sama kameranya yang udah kerjasama dengan Leica bisa hasilin foto dan warna yang menarik. Untuk harga secondnya yang kita jual juga kebetulan di teman ponsel ini itu di 1,2 juta aja. Kalian bisa cek ntar di link di bawah tuh kalau mau, kalau tertarik ya. Tapi mungkin kalau Huawei nggak ditekel sama US sono bakalan bisa nyalip Apple sih ini dalam hal kualitas kameranya pada masa itu. Ya sekarang kalian sendiri tahulah Huawei gimana nasibnya tanpa Google dan udah mulai ditinggalin juga sama Leica yang udah punya gandengan lain dia, gandengan baru yaitu Xiaomi. Ya enggak? Oke ya, kalian bisa komen apapun tentang HP ini atau ngobrol-ngobrol apapun juga bisa lah di bawah sini. Oke, komen di sini dan juga jangan lupa like dan subscribe channelnya Teman Ponsel biar kita bisa maju dan bikin konten-konten yang kayak gini lagi. Oke, gue Ian, cabut.